ditandain ya. Minggu depan aku ambil. Oh begitu ya, maksudnya apa? Lipat dikit nih. Oke, Oke, next sekarang ya kita akan mendengarkan sharing-sharing dari Joyce. Ini ada Sunday Sunday Punch. Punch-nya. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, your world to change its heart. No scars, see you're beautiful. Stars, and we're beautiful. Oh. She had dreams to be, and then be so deep. Starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? Can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand. She's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world can change its heart. No scars, see you're beautiful. Stars are beautiful. We're living beautiful. Oh, you're beautiful. There's a hole that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, your world can change its heart. No scars, see you're beautiful. The stars are we're beautiful. Oh.
Please welcome Joyce Evelyn. Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, thank you waktunya teman-teman. Boleh duduk? Oh, boleh. Saya juga boleh duduk nggak? Tadi tuker Ci, kamu yang sharing lagi Ci. Oke, sebelumnya thank you ya teman-teman buat kesempatannya buat sharing hari ini. Nah, di sini ada yang sudah kenal saya belum ya? Oke, oke. Saya pernah ngisi loh di USNC tahun 2022 waktu itu. Ada yang sudah join? Ada yang belum join waktu itu? Oh, belum semua. Luar biasa loh Ci kantornya Ci. Regenerasinya cepat banget gitu kan ya. Oke teman-teman. Saya perlu cerita ulang nggak kisah awal saya join Prudential? Perlu ya? Oke, ya udah. Sebelumnya saya thank you ya buat teman-teman semua, buat waktunya, kesempatannya buat saya boleh sharing. Apapun yang saya sharing hari ini, teman-teman ambil positifnya, ambil apa yang cocok buat teman-teman lakuin di bisnisnya teman-teman saat ini. Oke, ini background saya seperti tadi Sandepan juga udah tampil, tapi itu Sandepan lama banget ya teman-teman, karena itu memang planning update-nya setelah Star Club nanti gitu ya. Saking kok diundang duluan sama Ko Ferry nih. Ketemu di acara promosi kemarin langsung ditodong. Tur, dia juga kena tapi minggu depan di kantor saya. Ingat kalau nembak tiganya kena diri sendiri. Oke, nah saya kalau boleh sedikit flashback ke masa lalu ya, teman-teman juga lihat Sandepans, background masa kecil saya ini background yang kalau saya dibilang kayak kurang kasih orang tua juga enggak, tapi kehadiran orang tua enggak ada di situ. Oke, mama saya sudah dipanggil Tuhan saat saya umur 1 tahun karena kena cancer waktu itu. Saya 2 bersaudara sama cici saya beda 2 tahun. Papa yang dulu punya usaha catering, punya usaha toko, otomatis harus tutup teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada pelaku bisnisnya lagi. Jadi biasa dijalankan bersama, sekarang kok semakin minus-minus terpaksa harus tutup dan banting setir balik jadi karyawan. Oke, karyawannya di mana? Kalau udah ada usia, otomatis gak di Surabaya. Harus luar kota, luar pulau, sehingga waktu kecil saya banyak tinggalnya dengan adik papa saya dan mak saya waktu itu. Oke, sampai sekarang sih, tapi mak saya juga sudah nggak ada. Oke, singkat cerita, waktu masa kecil ya biasalah, saya nggak pernah mikir yang aneh-aneh, tapi pokoknya selalu dididik jadi anak yang baik. Kenapa? Karena dititipin kan, udah dititipin ke saudara papa saya. Jadi papa saya 10 saudara. Ya udah kalau nakalnya sekali yang ngomelin banyak orang. Gantian tergantung tante dan om siapa yang datang ke rumah. Sehingga waktu itu ya prinsipnya cuma satu, jadi anak yang baik, sekolah yang pintar, selesai. Ya, saya juga bersyukur loh waktu saya masa sekolah, saya nggak diwajibin buat kerja. Bahkan dilarang buat kerja. Kenapa? Dah fokus sekolah aja daripada ntar nggak naik, malah ntar uang sekolah bayar lagi. Dulu pemikiran orang zaman dulu seperti itu. Ya, jadi saya bersyukur dengan kehidupan saya. Nah, ini masa kecil saya ya, waktu kecil. Jadi kalau tanya memori orang tua, nggak inget. Liburan, zaman kalau sekarang kita pingin kasih waktu yang terbaik buat keluarga, ya kan? Kaget, saya kira ada bikin es itu, bingsu. Oke, zaman masa kecil kehadiran orang tua itu nggak ada waktu itu ya. Terus saya jadi pribadi yang apa? Jadi pribadi yang pemalu, introvert banget. Terus kalaupun sekolah pun saya ini tipe orang yang suka titip absen, ya kan. Terus sukanya main game dan drama Korea. Ya biasalah standar anak-anak sekolah zaman dulu. SD, SMP, SMA saya lalui seperti itu sampai titik di kuliah. Di situ ada perubahan yang membuka tentang pikiran saya tentang dunia marketing. Jadi waktu kuliah itu secara nggak sengaja teman-teman saya itu join organisasi di kampus. Ya, jadi kenapa nggak sengaja? Karena saya nggak mau interview, tapi teman saya ajakin, dah temenin saya dong. Dasarnya sungkanan, ya udahlah ikut interview. Saya keterima, teman saya nggak keterima, juga nggak tahu kenapa. Saya udah bilang sama panitianya, Ceko, kalaupun diterima, kalaupun ada acara di kampus, saya nggak mau ya yang bagian ketemu orang, bagian ngobrol sama orang, saya nggak bisa. Kalau absensi, nulis-nulis, bendara, oke lah, boleh lah gitu kan. Ternyata tahu nggak teman-teman, saya ini ditempatkan di bagian apa? Kalau divisi kampus tuh bagian apa? Sponsorship. Nah, kok pasti inget ceritaku dulu ya.
Oke, bagian sponsorship gitu loh, bagian yang harus cari dana untuk galang dana supaya acara ini bisa jalan. So saya pikir pertama kali ini agak gila nih panitianya mau acara mau bikin buyar atau mau bikin gimana kok saya bisa ditempatkan di situ. Nah, tapi apa yang saya lakuin? Saya ikut di dalam komunitasnya, saya belajar, saya juga door to door nawarin orang buka pasar di kampus, intinya untuk galang dana lah prinsipnya. Nah, dari situ saya cuma belajar gini, wow, ternyata dunia marketing ini keren loh. Kenapa? Karena saya bisa ketemu banyak orang yang bahkan awalnya saya nggak kenal. Tapi saya bisa jadi mengerti tentang kehidupannya mereka. Tentang bagaimana mereka membangun bisnisnya, jatuh bangunnya. Itu saya nggak pernah punya. Karena kenapa? Nggak ada figur orang tua kan waktu kecil. Jadi saya kayak dapat banyak wejangan dari orang-orang yang bahkan saya nggak kenal. Dari situ saya cuma belajar, wow kalau saya kerja di dunia marketing ini enak juga ya. Kenapa? Karena kalau saya kerja jadi karyawan, paling setiap hari saya cuma ketemu atasan dan bawahan atau yang selevel. Bisa nggak saya ketemu CEO-nya perusahaan? Bisa. Tapi kalau acara besar itu pun nggak mungkin ngobrol, nggak mungkin jadi teman, nggak mungkin dia cerita. Ya kan? Nah, saya nggak pingin ada itu gitu loh. Nah, singkat cerita, saya lulus kuliah 3,5 tahun teman-teman. Kok bisa titip absen ya kan, nggak pernah masuk kelas, tapi kok bisa lulusnya bagus ya kan? Karena ya saya cuma mikir gini loh, saya tahu goal saya itu apa. Goal waktu kuliah, mungkin dulu waktu kuliah nggak mikir kalau itu goal ya. Tapi waktu kuliah cuma mikirnya adalah gimana caranya saya bisa lulus tepat waktu. Karena kalau misalkan sampai molor, gak ada yang bayarin lagi uang sekolahnya. Saya harus bayar sendiri. Mikirnya cuma simpel begitu. Tapi apa yang saya lakuin, walaupun saya ini nggak pernah masuk kelas, walaupun saya ini suka main game, walaupun saya ini sibuk organisasi, ya kan, saya mencari komunitasnya. Kalau hari ini saya mau bahas tentang organisasi kampus, saya kan deketin tuh orang-orang yang anak-anak organisasi. Saat mau ujian, saya kan mepetin tuh yang pinter-pinter yang biasanya duduk depan. Cici ada kerja kelompok nggak? Ada kerja kelompok nggak? Ikut dong, aku ke rumahmu dong, belajar bareng dong. Itu yang saya lakuin teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu kalau nilainya jelek, semester depan saya nggak bisa dapat SKS full, nggak bisa ambil mata kuliah full. Alhasil saya ketinggalan. Oke, makanya ketika S2 teman saya ajakin, Joyce S2 deh, S2 yuk. Saya bilang, enggak, ntar nggak lulus, saya lebih bahaya ya kan. Jadi it's better S1 tapi aku langsung kerja. So itu mikirnya begitu. Oke, sebenarnya ini mirip kalau kita mau terapkan di bisnis kita Prudential. Oke, Prudential ini juga ibarat kayak sekolah. Pada saat kita awal join, kita memutuskan, oke, aku mau jalani bisnis Prudential. Pasti ada sesuatu loh yang kita itu lihat dan itu menarik sehingga kita mau join. Benar nggak teman-teman? Tapi pada saat kita jalani, kita masih ingat poin itu nggak? Atau kita lupa dalam prosesnya jalanin? Gitu loh. Sehingga kita hanya di-review dengan, oh akhir tahun achieve-nya ini, oh akhir tahun miss-nya ini. Kita selalu reviewnya setahunan. Coba flashback lagi deh, awal pertama kali memutuskan join Prudential, apa yang paling menarik sehingga teman-teman mau join di bisnis ini? Hidupin lagi tuh. Ibaratnya kayak kasih mula-mulanya, goal mula-mulanya itu hidupin lagi gitu loh. Kembangin ke apa yang teman-teman tahu sekarang. Oke, dan yang kedua, ada di dalam komunitasnya. Kalau saya bilang teman-teman, kalau di kantor saya acara hari ini tuh ATM ya, namanya amati, tiru, modifikasi. Acara hari ini itu acara wajib. Di tim saya, di grup saya itu selalu dibilangin, kalau hari ini kamu meskipun ada acara ATM dan meskipun kamu ada mau closing ketemu nasabah, kita akan bilang kita doain kamu nggak closing. Kenapa? Karena closing itu hanya waktu pendek, sementara jangka pendek, pencapaian jangka pendek. Tapi apa yang kamu dapat dari sesi M3, dari sesi ATM, itu kamu akan pakai jangka panjang. Sehingga ketika kamu tahu pentingnya acara hari ini, kamu akan mencari cara kok untuk membuat janji, tidak di hari dan jam ini. Kenapa? Karena kita udah prioritaskan. Kita tahu pentingnya itu. Jadi believe bahwa ketika kamu prospek pada saat ATM, pada saat M3, nggak closing, itu udah ada di grupnya kita. Kalaupun terkadang ada yang nakal, closing kok C, ya nggak apa-apa. Tapi energinya itu bakal beda gitu loh teman-teman. Karena hari ini tuh hari ngecasnya, hari ngisi bensinnya.
Ketika kita closing, mungkin kita happy. Tapi begitu kita mengalami proses kita nggak closing atau rekrutan kita nggak jalan, bounce back kembali normalnya itu yang lebih lama. Kenapa? Nggak ada energinya, nggak ada baterainya. Gitu. Baru kerasanya pada saat jatuh, pada saat nggak sesuai. Oke. Di poin ini kan poinnya apa? I know who I can learn from. Kita tahu kita ini bisa belajar dari siapa. Ya, terutama di bisnis Prudential kita ini kan sebenarnya bebas gitu loh. Kita mau belajar dari siapa aja. Ya kan? Bahkan kalau dari leader direct kita sendiri pun kalau bisa nih otak copy paste. Ya kan? Tapi kan sayangnya ilmu bisa copy paste. Tapi skill dan pengalaman itu nggak bisa copy paste. Jadi mau nggak mau ya kita perlu tektokan terus nih dengan tim. Meeting unit perlu terus ada. Oke, komunitas ATM atau M3 hari ini juga harus terus ada. Oke. Oke, terus kenapa kok join Prudential? Kalau dengan background lulus 3,5 tahun, cum laude organisasi, oke, kenapa kok memutuskan join Prudential? Ya, teman-teman, tak kasih tahu ya, aku join Prudential ini usia 21 tahun, pada saat aku tuh masih skripsi semester-semester akhir. Ya, dan waktu itu join langsung full time. Aku nggak pernah join part time, nggak pernah. Join langsung full time. Pertanyaannya kenapa kok berani langsung full time? Kok nggak kerja dulu? Keluarga gimana dan segala macam. Sebenarnya simpel teman-teman. Waktu itu saya mulai tidak menyukai bidang yang saya pelajari pada waktu kuliah. Itu gara-gara waktu tugas akhir. Kan saya teknik industri. Otomatis waktu tugas akhir kita masuknya di sebuah pabrik lampu waktu itu di mesin produksi. Cuma bagian mantau, quality control gitu loh. Tapi karena lihat lampu nyala mati kan pusing kan. Jadi kayak kok nggak menarik sih kerjaan ini. Sesimpel itu gitu loh. Terus saya punya saudara yang kebetulan dia itu punya background pekerjaan bagus banget menurut saya. Dia karyawan yang sukses banget, bahkan sampai sekarang pun dia ada di level C perusahaan, ya CEO, bukan COO, setipe itulah, saya juga nggak hafal. Waktu itu saya tanya sama dia, kok kalau aku hari ini mau kerja kayak kamu, apa yang harus tak lakuin? Karena saya tahu saya nggak bisa masuk ke pebisnis, pengusaha, buka toko, buka kafe, nggak bisa teman-teman. Keluarga saya bukan keluarga yang punya modal. Keluarga saya background karyawan. So mikirnya ketika lulus kerja apa? Sesimpel itu. Dan waktu itu sepupu saya cuma bilang begini, nggak enak kerja kayak aku, nggak enak. Loh, kenapa kok? Aku lihat kamu enak loh. 3 bulan sekali, dia waktu itu pegangnya masih marketing area ya. 3 bulan sekali ke Taiwan, 3 bulan sekali ke Korea, 3 bulan sekali ke China. Kok menarik banget buat saya yang anak muda baru lulus. Dan dia bilang gini, wis percaya aku, nggak enak. Loh terus, aku perlu kerja apa kok? Tak tunjukin Prudential. Waktu itu dia baru diajak Prudential teman-teman. Ya udah, saya ikut BOP-nya waktu itu sama kayak teman-teman kalau BOP pertama kali ya kan. Speakernya jelasin panjang kali lebar. Satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang bahwa bisnis Prudential itu menjanjikan financial freedom dan time freedom. Oke. Yang saya suka bukan di kata financial freedom atau time freedom-nya. Yang saya suka adalah di kata dan-nya. Kenapa? Berarti saya bisa dapetin keduanya ini loh melalui bisnis Prudential. Waktu itu saya cuma mikir gini, kalau deh ntar mikir 5, 10 tahun, 15 tahun lagi ketika saya sudah berkeluarga. Kalau saya mau punya time freedom, pertanyaannya saya juga bisa punya financial freedom nggak waktu itu? Saya cuma mikir, nggak bisa. Karena pikiran saya kalau full semakin tinggi level karyawan, dia akan semakin sibuk lembur di kantor, banyak kerjaan. Tapi kalau saya mau punya financial freedom, kalau saya mau punya time freedom, pertanyaannya saya juga bisa punya financial yang baik nggak? Waktu itu nggak masuk di kepala saya, nggak bisa. So berarti cuma Prudential loh satu-satunya cara untuk saya bisa dapetin keduanya. Ya, waktu itu saya cuma mikir sesimpel itu. Prudential satu-satunya cara untuk saya bisa dapetin keduanya. So itu alasan kenapa saya berani langsung full time pada saat saya awal join. Oke. Kalau ditanya komisi gimana, market gimana, buta total ibaratnya ya. Jadi anak muda pokoknya nekat duluan. Oh ini bagus nih ya udah jalan duluan. Sesimpel itu gitu loh. Enggak, udah 10 menit tapi sekarang join lagi. Tunggu waktunya, Ci. Oke, lihat hasilnya gitu loh.
Di satu sisi dia juga beban sebenarnya. Karena keluarga saya itu banyak yang ngomel. Kenapa Joyce kok nggak kerja dulu aja? Kok nggak kerja Prudential-nya dibuat part time? Kenapa langsung full time? Ada keluarga-keluarga yang komen seperti itu. Oke, bagi saya simple. Mereka nggak ngerti bisnis Prudential kayak apa. Mereka nggak pernah ikut BOP-nya Prudential. Kalaupun mau tahu, ayo ikut. Kan tinggal begitu. Kalau nggak mau ikut, ya nggak usah komen. Sesimpel itu saya cuma mikir. Tapi sekarang, sepupu saya tuh sampai ngomong gini. Letuk cuma ngomong gini, Me tahu nggak? Papamu tuh pernah bilang Kamsya loh ke aku karena pernah ngenalin Prudential dari dia. Gitu. Ini sampai mesti ini, papa saya bukan tipe yang nggak boleh kerja ini, nggak boleh kerja ini, enggak. Ya terserah kamu mau kerja apa, pokoknya kerjain hal yang benar dan nggak bohongin orang. Sesimpel itu. Tapi dia bisa bilang gitu loh ke sepupu saya. Thank you dulu pernah ngenalin Prudential. Oke. Nah 2013 saya join, apa yang saya lakuin teman-teman? Nggak jelas ya. Niatnya doang tinggi. Value-nya doang udah bagus. Oh financial freedom, time freedom. Tapi action-nya nggak ada. Masih malu lah, sungkan lah, pokoknya drama sendiri di dalam kepala. Intinya nggak ada aktivitas, pada dasarnya cuma itu. Bagus nggak? Bagus. Aktivitas? Nggak. Training, meeting. Wendy Seminar datang. Aktivitas? Enggak. Pada hasilnya enggak? Nggak ada. Waktu itu Prudential lagi ketat-ketatnya, setahun harus punya 6 case. Saya cuma punya 2 case. Diterminate lah sama Prudential, yakin nggak niat nih? Diterminate. Tahu apa yang dilakukan setelah diterminate? Saya join lagi teman-teman. Nggak sesimpel itu ya. Pada saat terminate pun waktu itu saya cuma mikirnya apa yang harus saya lakuin gitu loh. Terkadang ketika agen di terminate, ya ini dari sisi saya agen bekas terminate ya. Kadang waktu kita kalau leader lihat agen yang di terminate, kita langsung mikirnya ya udahlah memang nggak niat jalani. Tapi sometimes agen ini sebenarnya pingin jalan loh, cuma dia nggak tahu caranya. Jadi mungkin kalau kita punya tim yang dia udah diambang terminate, perlulah kita sekali kasih waktu atau kumpulin dalam acara kantor ya kan. Edukasiin lagi, ingetin lagi apa alasan dia pertama kali mau join Prudential. Gitu. Waktu itu saya nggak dapat itu gitu. Jadi ya udahlah. Terus ngapain? Saudara saya tawarin, "Yuk bantu usaha saya. Ntar kalau saya ke luar negeri, kamu yang incas deh." Dia ada planning mau pindah ke luar negeri waktu itu. Tapi sampai sekarang pun juga nggak pindah-pindah, tetap di Indonesia. Oke, jadi itu hanya sebuah janji gitu kan. Saya kerjain 2-3 bulan kok nggak menarik ya, membosankan bagi saya. Cuma gaji biasa dan segala macam, saya minta resign. Saya pun buka les-lesan sama teman-teman saya, diajakin. Anak-anak muda kan, pengen ini, pengen itu, ya udah ikut buka. Waktu itu saya joinnya langsung full time, juga ngelesi, nggak ada kerja ikut orang, teman saya masih kerja ikut orang. Kalau buka usaha baru, satu pasti butuh modal, dua butuh pengalaman, ya kan? Nah itu nggak punya semua. Teman saya masih bisa bertahan dari kerjaannya. Saya nggak bisa. Akhirnya saya bilang nggak bisa nih, saya kerjain ini. Toh ke depannya kok juga kayaknya lama banget progresnya. Saya juga off akhirnya waktu itu. Dan saya join lagi di Prudential. Waktu join di Prudential, saya itu ketemu dengan perekrut saya yang sekarang. Oke, perekrut saya ini teman saya sendiri, teman-teman, teman zaman kuliah, ya kan? Dia tahu saya di Prudential. Kenapa? Karena sejak awal saya join, saya selalu pasang nama Prudential di samping nama saya. Jadi saya nggak pernah agent 007, agent bayangan, nggak pernah teman-teman. Dari awal saya udah labelin diri saya Joyce Prudential. Dia tahu karena dia pernah tanya produk ke saya, tapi dia juga nggak closing di saya waktu itu. Oke. Singkat cerita dia ajak ketemuan saya. Dia cuma tanya, Joyce kamu Prudential gimana? Karena kebetulan dia baru join nih di Prudential. Saya bilang Prudential bagus, tapi saya nggak ngerti caranya. Oke, dia bilang nggak ngerti itu maksudnya gimana? Saya kasih contoh case waktu itu. Saya loh ketemu orang susu-susu yang punya 8 polis. Waktu aku datang, dia cuma bilang gini, Joyce polis saya udah banyak, kamu balik aja ya tahun depan waktu udah selesai bayar. Dan apa yang saya lakuin teman-teman? Yes. Oke Su, makasih ya Su, pulang. Rekrut saya waktu itu cuma kayak gini, kamu tanya enggak 8 polis itu punya siapa aja? Tanya enggak 8 polis itu isinya apa aja? Tanya enggak 8 polis itu tujuannya ambil dulu buat apa?
Intinya fact finding teman-teman. Nah saya nggak ngerti poin itu ya kan. Saya bilang nggak ngerti. Terus saya melihat ya kok kamu pinter. Padahal dia baru join loh jadi agen. Akhirnya dia tawarin saya, mau nggak kamu sekali lagi buka hati, buka pikiran, lihat BOP di kantor. Kalau memang kamu niat join, jalani lagi tapi dengan cara yang benar, dengan aktivitas. Kalau memang kamu melihat bisnis ini nggak oke atau kamu merasa ya udah next aja, ya udah lewatin aja. Nah kebetulan saya BOP lagi teman-teman. Jadi saya ini orang sistem gitu loh. Apa-apa saya ikut belajar gitu kan. BOP lagi kebetulan yang sharing tangan kanan bos udah pegang 3 perusahaan. Pernah desain interior juga punya usaha. Loh kok ujung-ujungnya join Prudential. So saya cuma mikir hal yang sama lagi. Kalaupun saya jalani karir saya sebagai karyawan dan mentok nih level C, level CEO, COO, CFO ya kan. Kalau orang ini pun ujung-ujungnya join Prudential, kenapa saya nggak bypass langsung join Prudential aja? Saya cuma mikir begitu. Berarti ada sesuatu loh yang orang ini udah bisa lihat, yang mungkin saat ini saya masih nggak ngerti ada apanya sih di Prudential. Kok sampai dia punya sebegitu karir bagusnya dia tinggalin demi dia join Prudential full time. Nah sesimpel itu teman-teman. Saya jalani lagi mulai dengan apa? Simple, motor pinjaman saudara dan uang 20.000 per hari. Ingat ya, saya join full time loh. Uang 20.000 per hari itu uang saku zaman dulu. Yang di extend lah ibaratnya begitu. Oke. So saya cuma mikir gini, kalau hari ini teman-teman join dengan kondisi yang lebih bagus dibandingkan saya waktu itu. So seharusnya teman-teman bisa punya prestasi lebih baik dan lebih cepat dibandingkan saya sekarang. Mikirnya gitu aja teman-teman. Ya kan? Saya pun juga mikir hal yang sama. Kalaupun saya kondisi ini pun saya belajar bahwa oh ada loh orang lain yang kondisinya mungkin lebih kurang beruntung dibandingkan saya. So berarti saya juga bisa jadi lebih baik dan lebih cepat dibandingkan mereka. Sesimpel itu. Saya mulai dengan motor pinjaman saudara, uang 20.000 per hari. Sorry, ini back ya. Apa yang dilakuin pertama kali? On system. Kantor bilang canvassing ya sehari 3. Ya udah, jalani. Ya namanya agen kan pasti ada nakalnya. Baru 2, ngarang-ngarang deh satunya. Konsultasi leader, 1 orang bisa dikarang. Besok dikarang 1 lagi, besok-besok lupa. Ya kan, leader akhirnya ketawa. Aku juga pernah Joyce, dia cuma bilang begitu. Ya kan, juga pernah nakal. Terus dia cuma bilang gini, tahu nggak ketika hari ini kamu nakal dengan bisnismu, ibaratnya kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan bisnismu, yang paling rugi itu kamu loh. Karena kamu lagi buang waktu. Dia cuma bilang begitu. So it's better kalau kamu memang lakuin 2, ya kamu bilang lakuin 2. Tapi kamu belajar kenapa kamu nggak lakuin yang ketiga. Sehingga besoknya kamu bisa jadi lebih baik. Oke, sesimpel itu teman-teman. Terus apa yang dilakuin? Dasarnya anak kuliah, nggak punya background apapun ya. Bahkan telepon bikin janji itu saya tanya sama leader saya loh. Waktu itu kan leader saya masih part-time, jadi saya dipegang sama Ko Budi, ingkong leader saya. Ko, telepon buat janji sama temen SMP yang begitu lulus udah nggak pernah kontak. Ngomongnya gimana? Sampai kayak gitu saya tanya loh teman-teman. Dan ketika dia ajarin, yang saya lakuin apa? Saya rekam. Habis saya rekam, saya tulis. Habis itu saya hafalin. Oke, pertama kali yang dilakuin apa ya? Baca, lama-lama hafal, lama-lama bisa improvisasi, ngomong jadi kayak sekarang nih. Udah jadi kebiasaan. Kenapa? Prinsipnya simple kok. Karena semua orang itu bisa karena biasa. Benar gak? Sama halnya dengan selling, rekrut. Ada yang bilang selling lebih gampang, ada yang bilang rekrut lebih gampang. Kalau mau di cross check tinggal cek aja. Kita lebih banyak lakuin yang mana. Kita lebih banyak belajar yang mana. Kalau kita lebih banyak belajar dan lakuin selling, wajar kalau kita bilang rekrut itu susah. Oke. Tapi kalau kita mau balik, aku juga mau deh kasih porsi rekrut lebih banyak, belajar tentang HO rekrut lebih banyak. Bisa nggak satu kali bisa jadi sama-sama gampang? Bisa, karena udah terbiasa. So sesimpel itu teman-teman, karena pada dasarnya apapun yang bisa dipelajari di dunia ini, dan kita mau mempelajarinya, kita pasti jadi sukses di bidang itu. Ya kan? Apalagi Prudential ini perusahaan yang fair. Nggak ada di perusahaan lain 2 orang prestasinya bagus, mau promosi. Bisa nggak 2-2 dipromosiin untuk 1 posisi yang sama? Nggak bisa. Harus pilih.
Dua-dua ini contoh level karyawan bagus banget. Mau dipromosin jadi manajer dengan kuotanya cuma 1 orang manajernya, betul di perusahaan. Betul. Tapi kalau di Prudential, 1 level posisi, bisa semua promosi tinggal kamu capai syarat dan ketentuannya. Bener kan? Nggak ada ketentuan, ini anak orang kaya duluan, ini lebih susah duluan, nggak ada loh. Semua capai, tinggal penuhin syarat ketentuan, ya udah dapat bagianmu. Sesimpel itu. Oke. Terus apalagi, saya cuma mikir ya, ada kayak quotes yang bilang ketika ulat itu berpikir hidupnya berakhir, yang dia nggak sadari adalah ulat itu ternyata sedang terbang loh. Saya nggak tahu teman-teman punya proses sekarang ini kayak apa. Mungkin ada di level tertinggi, ada yang lagi ngedown banget ya kan. Tapi percayalah, mungkin kita yang jadi ulatnya sekarang. Oke? Percayalah kalau kamu lakuin prosesnya, jalani bagianmu. Satu saat kamu juga jadi kupu-kupunya kok. Kamu juga bakal terbang. Oke? Nah ini 2016 saya promosi ya bareng 1 UM juga. 2017 kan konversi ke AAD ya kan. Promosi bareng. Oke. Nah, poin penting dalam perjalanan karir saya di Prudential adalah tahun 2018 saya ini no club teman-teman. Nggak capai apapun, bahkan saya kesalip promosi AD. Oke. Dan saya nggak sadarin itu. Kenapa? Ya kalau mau cari alasan, mau menyalahkan orang, banyak hal yang bisa dicari. Tapi simple prinsipnya, ini bisnis saya yang nggak sadar untuk hal itu, ya sudah. Berarti apa yang saya bisa lakukan berikutnya? Oke, saya tuh nggak ngeh, bahkan sampai leader crossline yang ingetin loh, Joyce, kamu kenapa nggak promosi? Karena kalau sejajar kan promosinya lebih gampang, gitu loh. Nah, saya nggak inget ada kesempatan itu. Jadi saya cuma mikir direct saya angkanya nggak bertumbuh, ya udahlah next year. Sesimpel itu loh, mikir bisa next year. Ya kan, padahal itu sebuah kesempatan yang kalau orang lain lihat tuh kesempatan besar banget. Ya kan? Tapi saya percaya cuma gini loh, ketika hari ini saya miss sebuah kesempatan, atau kayak kita teman-teman lah, sometimes kita miss nih, nasabah kita miss rekrut, ya kan, tiba-tiba teman kita join di tempat lain, atau nasabah join di orang lain, ya kan. Percayalah bahwa kesempatan yang miss itu bukan sesuatu yang tanpa maksud. Oke ya, pasti ada maksud yang Tuhan udah siapin buat kita. Entah kita bakal belajar apa di sini. Ya, balik lagi kita punya respon ya apa? Kalau kita respon mau nyalahin dan segala macam, banyak hal yang bisa disalahin. Mau cari alasan, banyak hal yang bisa jadi alasan. Tapi kalau kita mau berpikir, saya bisa belajar apa? Banyak hal juga yang bisa teman-teman pelajari. Oke, hingga di tahun 2019, ya, mulai punya pencapaian-pencapaian teman-teman. Nanti saya ceritain apa bedanya. Oke, mulai pencapaiannya yang kalau saya bilang udah levelnya nasional lah, nggak lagi kantor kayak gitu kan. Yang dulu kan kantor aja, bahkan saya trip kantor nggak capai. Kalau teman-teman lihat yang tadi, ya kan. 2019 mulai punya pencapaian, 2020 saya promosi AB, ya kan. 2021 punya trip, 2022 promosikan 2 AAB, ya kan. Sampai 2024 ini juga Star Club Praha nanti. Oke. Nah, sama 2025 nanti teman-teman ya. Sometimes saya itu udah punya goal loh. Bukan sometimes sih, perlu ya kan. Kita perlu punya goal jangka panjang di Prudential ini apa, yang kita bisa breakdown tiap tahun itu buat apa. Kenapa? Karena kalau kita pun nggak punya goal, ya kita yang akan ikut alurnya ke kanan, ke kiri. Kalau kita komunitasnya pas semangat, ya jadi semangat. Kalau komunitasnya pas loyo, ya jadi loyo, ya kan. So perlu punya goal supaya teman-teman bisa menentukan saya ini mau mepetin yang mana. Kalau saya mau capai Star Club, saya akan mepetin orang-orang yang lagi on fire Star Club di kantor saya. Cici, wes piro, Cici ada closing nggak? Cici timmu ya apa? Itu yang saya pepetin teman-teman. Oke, tapi kalau saya nggak ingat dengan goal saya, otomatis ya udah komunikasi dengan teman-teman yang, yuk kuliner yuk, ada yang enak nih, kuliner aja everyday. Ya kan, ketemunya kuliner doang. Boleh nggak? Boleh sih, tapi kalau everyday ya jadinya nggak bagus karena kita ngomong bisnis. Oke. Nah, sama satu quotes yang saya tuliskan apa? Be thankful for what we have. Whatever we think about our life is someone else's fairy tale. Jadi saya nggak tahu teman-teman punya perjalanan karir di Prudential juga seperti apa.
Tapi pastikan teman-teman tetap bersyukur. Karena apapun pencapaian kita, baik itu baik menurut kita atau enggak baik menurut kita, mungkin itu adalah mimpi yang orang lain udah pingin dari dulu loh, yang dia juga mungkin belum tercapai. Oke? Nah, pertanyaan kan gini, apa yang beda Joyce? Kenapa mulai tahun 2019 jadi punya pencapaian yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, pencapaian hasil itu adalah akibat. Kita nggak bisa kontrol hasilnya. Yang kita bisa kontrol adalah sebabnya. Apa yang kita lakuin, apa yang beda. Oke, saya cuma tulisin ini teman-teman, saya juga baru dapat ini tuh dari sharingnya Ko Riki Hutomo. Kalau teman-teman pernah ikut sharingnya Ko Riki di acaranya Prudential, ketika dia munculin segi 5 ini saya baru ngeh, oh iya ya selama ini itu kayak keping-kepingan puzzle yang itu terpisah satu sama lain. Begitu digabungin begini saya baru ngeh, iya ya ketika 5 poin ini bisa sinkron, growth sprint, percepatan itu pasti ada. Oke, dan yang benar. Yang benar tuh apa sih yang benar? Karena yang benar versi orang bisa beda-beda, ya kan? Bagi saya yang benar adalah yang membawa kita semakin dekat menuju ke goal yang kita mau selesaikan. Poinnya cuma itu, cuma berlomba-lomba dengan diri kita yang dulu. Karena kalau berlomba dengan orang lain, kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Bisa jadi saya start waktu itu dari minus 30. Ko Ferry udah startnya dari 0. CRNI startnya dari plus 30. Sehingga ketika kita melakukan hal yang sama, CRNI hasilnya langsung wow. Ko Ferry hasilnya kelihatan. Saya mungkin masih minus 10 dari minus 30. Nggak kelihatan. Sehingga compare-nya bukan sama orang lain, tapi sama diri kita yang dulu. Oke. Nah, mindset tuh maksudnya apa teman-teman? Satu, perlu punya yang namanya mindset bisnis. Saya beberapa tahun terakhir tuh mikir, apa sih mindset bisnis? Baca buku mindset bisnis maksudnya apa? Entrepreneur maksudnya apa? Saya banyak belajar tentang mindset bisnis. Dan poin yang saya dapatkan tentang mindset bisnis itu adalah tentang sudut pandang. Ibarat ada gedung pencakar langit, kita ini mau melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau yang sebelah kirinya teman-teman itu lihat dari sudut pandang dari bawah. Yang kanan itu lihat dari sudut pandang dari atas. Sehingga kalau saya kasih satu pertanyaan yang sama, hal apakah yang terbesar di dunia ini? Kedua orang ini pasti akan menjawab hal yang berbeda. Yang sisi sana dia bilang gedung ini paling besar. Sedangkan yang sisi ini bilang gedungnya kecil banget. Ya kan? Nah maksudnya mindset bisnis itu apa? Seberapa dalam, seberapa banyak kita itu mengerti tentang bisnisnya Prudential. Makanya leader saya selalu bilang, BOP Joyce, ngundang nggak ngundang agen, tetap datang. Kenapa? Sometimes kamu datang, kamu akan dapatin sudut pandang yang kamu nggak pernah ngeh loh selama ini. Yang oh iya ya ternyata bisnis Prudential ini bisa diwarisin caranya begini loh. Mungkin selama ini cuma tahu-tahu doang. Oh iya ya bisnis Prudential simple loh. Kalau jalanin 4 keluarga aja, satu keluarga 4 orang, jalani 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, angkanya sekian loh. Kadang momen awareness sadarnya itu kita nggak pernah tahu kapan. Tapi kalau kita nggak pernah kasih kesempatan diri kita buat datang di setiap BOP, siapapun speakernya, ya kita nggak pernah dapat momen sadarnya itu. Oke. Terus apalagi tentang mindset, tentang kualitas respon teman-teman. Kualitas respon itu menentukan kualitas hidup kita. Nah itu fix, itu jadi belief dalam hidup. Sehingga apa? Karena satu kejadian yang sama, kita mau artikan beda, hasilnya juga beda. Oke, gelas setengah isi, setengah kosong, nggak peduli. Yang penting ada isinya apa nggak ada isinya. Kalau kamu mau cuci, ya kamu butuh buang. Kalau kamu mau minum, ya kamu butuh ada isinya. Oke, semua tergantung tujuannya mau apa dan responmu seperti apa. Sesimpel itu. Tapi ini penting banget gitu loh. Kenapa? Karena sometimes yang bikin kita lama di bisnis Prudential adalah kita terlalu banyak melekatkan emosional kita terhadap kejadian-kejadian kecil dalam hidup. Contoh, telepon nasabah, follow up, janjinya hari Senin, kok nggak diangkat ya? Ada drama nih, kayak sutradara gitu kan. Drama Korea muncul semua, ya kan. Nasabahnya nggak mau ta, atau saudaranya agen lah, harus muncul lah banyak cerita di kepala. Ya kan. Akhirnya
capek, habis itu ngapain? Udahlah, me time dulu. Udahlah, besok aja follow up yang lain. Kita banyak nunda hanya karena faktor-faktor emosional yang sebenarnya itu bukan sebuah kenyataan, bukan sebuah fakta. Oke, so kualitas respon penting. Tapi gimana Joyce? Proses kan tetap harus dijalani. Iya betul. Proses itu nggak bisa dilewati. Setiap orang punya jalan prosesnya sendiri. Tapi proses itu bisa diakselerasi. Cara mempercepat sebuah proses gimana? Dengan menerima. Oke, menerima itu maksudnya apa? Ngomong mental, teman-teman. Sometimes ada orang-orang yang akan terus sefrekuensi dengan kita. Sometimes ada orang-orang yang frekuensinya cuma sebentar lalu dia hilang. Sometimes ada orang-orang yang dari awal nggak nyambung frekuensinya. Itu yang biasa leader Brunshaw sering bilang gini loh, people come and people go. Tapi yang menang adalah mereka yang bertahan dan terus melakukan. Itu poinnya, Itu poinnya, gitu loh. Kalau kita nggak bisa terima poin itu yang bikin lama prosesnya. Gua temenan sama ini kan udah lama, kok dia tiba-tiba nggak join Brunshaw, kok begini. Panjang banget jadinya. Oke. So ngomong mental tuh ngomong apa tentang penerimaan? Ya udah, terima faktanya apa. Kalau itu bukan fakta, ya itu buang jauh-jauh lah. Berarti itu kita lagi bikin skenario dalam kepala kita. Contoh hujan. Oke, kita mau meresponnya apa? Saya nggak suka hujan. Coba nggak hujan. Wis males lah besoknya prospeknya dan segala macem. Naik mobil sih, tapi ntar ke rumah nasabahnya kan turunnya tetap harus keluarin payung. Males deh keluarin payung. Banyak alasan intinya. Atau ya kita mau terima aja. Hujan tah? Ya wis hujan. Ya udah tetap jalan. Sesimpel itu. Oke. Dan satu kata dari Ko Erison Chaya yang sering banget diulang ketika dia ngisi sharing di kantor saya adalah terima dan hadapi kenyataan. Dah itu doang. Jadi kalau kita banyak berkutat dengan kepala kita cuma perlu bertanya gini loh, faktanya apa sih? Oh ya faktanya saya telepon si calon prospek ternyata dia nggak angkat. Ya udah titik. Apa yang mau dilakuin? Ya besok telepon lagi, selesai. Apa yang mau dilakuin sekarang? Oh ya follow up yang lain. Simpel loh. Ya kan terima dan hadapi kenyataan. Kalau memang nggak angkat telepon ya udah mau diapain? Mau didatangi rumahnya ya kalau bisa nggak apa-apa. Kalau memang kenal baik samperin aja. Kalau nggak bisa ya udah next besok telepon lagi. Simpel banget loh sebenarnya. Ya. Terus tapi kalau gampang emosi nih, gampang gelisah, gampang galau, gampang bingung ya kan? Kadang logika hilang atau berkurang ya. Ini contoh di tim saya teman-teman di sini nggak ada. Waduh. Oke, sometimes cuma karena panik langsung telepon leadernya berkali-kali. Tur, ini habis kecelakaan ini bisa toh langsung masuk rumah sakit. Loh, ya biasanya gimana toh? Ya biasanya bisa sih. Ya terus teleponnya buat apa? Memastikan doang. Banyak yang begitu teman-teman di tim saya ya kan, sebenarnya bukan memastikan yang bagaimana ya kan. Dia udah ngerti teorinya apa, prakteknya juga seperti apa, tapi karena panik emosinya nggak stabil, dia butuh ditenangkan oleh leadernya. Sesimpel itu ya kan. Di sini nggak ada, oke? Oke. Nah, tapi poinnya sometimes sampai kita ini jadi leader di satu posisi, ya udah, oke. Awalnya begitu, lama-lama telepon tanya dulu. Kamu mau tanya karena nggak ngerti atau kamu hanya butuh diyakinkan? Butuh diyakinkan, C. Oh ya wis ngerti lah ya kamu jawabannya. Tak tutup biasanya. Tapi kalau dia tanya, C, soalnya nggak ngerti, oke tak jelasin. Gitu loh. Urgent nggak? Kalau urgent langsung tak kasih jawabannya. Kalau nggak urgent, saya akan ajarin cara dia berpikir. Gitu. Jadi lebih pinter lah ya, nggak gitu emosi terus jadi leader ya. Telepon 7 kali cuma butuh diyakinkan. Oke. Nah, sebenarnya cara menghilangkan ini atau mengurangin poin-poin ini tuh apa sih? Yaitu dengan belajar knowledge and skill. Nah, ini udah hukumnya, nggak bisa enggak gitu loh. Sometimes karena kita nggak firm dengan apa yang kita tahu, nggak yakin dengan apa yang kita tahu, akhirnya begitu case-nya berubah dikit aja kita udah panik. Tapi kalau kita ngerti tentang knowledge polish, ya kan, tentang skill pengalaman klaim, kita kan jadi yakin karena berkaca dari case ini bisa. Ya udah jalan aja sih. Poin itu. Apa yang dilakuin? Simple teman-teman. Kalau knowledge ya pasti harus belajar, harus training. Oke, training itu bukan sekali ikut lalu selesai, enggak. Definisi training di tim saya adalah role play sampai bisa. Jadi kalau kamu hadir doang training, terus pulang, itu belum training.
itu cuma tahu. Ya, role play sampai bisa, ya kan? Sampai yang ngajar tuh bilang, oke, jalan, gitu kan. Karena kalau enggak ya, ketika praktek di lapangan ntar beda. Bahkan ketika role play aja udah bisa, sometimes ketemu nasabah juga beda loh. Karena dredeg kan. Iya kan? Bener nggak? Ayo yang suka dredeg-dredeg, ya kan? Nah, kalau teman-teman punya feel-feel seperti itu, pastikan terus training, gitu loh. Nggak usah boring dengan C, training kan materinya sama terus, C, pruwel lagi ya kan, udah ikut aja. Kalau kamu udah ngerasa ngerti, gantian, kok boleh nggak aku sit in, kok boleh nggak gantian aku yang ngajar kok. Kalau aku nggak, kalau ada poin yang nggak ngerti atau ada yang mister, kamu backup ya. Karena dengan belajar, dengan ngajar, kamu kan belajar lebih banyak, pasti. Oke, nah knowledge point dasarnya di Brunel sebenarnya cuma ini doang. Mengelola cash flow, ya kan? Pada dasarnya setiap orang kalau dana daruratnya belum beres, dia belum bisa masuk ke manajemen risiko. Belum bisa disuruh siapin asuransi. Bisa pun orang-orang tertentu yang dia memang bisa komitmen menyisihkan, atau yang nggak lama biasanya lapse. Karena tiba-tiba ada dana darurat dibutuhkan, ya terpaksa polisnya harus di-cut. Oke, so market kita bukan di yang level 1. Kalau yang ketemu level 1, ya kita ajarin financial yang benar. Oke, dari 100% uang, 30% maksimal buat pengeluaran, 30% buat cicilan, 30% lagi buat saving, 10% buat sosial. 30% saving, 10% buat asuransi, 20%-nya simpen di bank. Kalau kamu udah bisa siapin ini 6 bulan, setahun, ntar kita ngobrol lagi. Oke, beresin dulu yang nomor 1. Kalau nomor 1 belum beres, kita cerita pentingnya asuransi. Penting. Begitu mau di closing, gak ada duit. Ataupun closing maksa, next beberapa bulan ada kebutuhan mendesak jadi lapse. Oke. Nah, poin nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu baru nanti masuknya ke segmen marketnya kita. Ini saya ada ajarin di belakang. Ya, kalau kita mau konekin ke bisnis pro, ya kan produk di Brunel, ini udah ada labelnya masing-masing teman-teman. Asuransi kesehatan kritis jiwa itu ceritanya apa, ya kan tabungan jangka panjang itu ntar ceritanya apa, warisan ceritanya apa, itu udah ada semua. Teman-teman tinggal ikut kelas training. Tapi yang saya ajarin di tim saya adalah pilih satu dan lakukan secara berulang. Ya, buat teman-teman yang baru. Kalau yang udah lama mah expert di semuanya nggak apa-apa, pilih semua nggak apa-apa. Karena ibarat dokter loh, teman-teman. Kalau dokter umum yang baru di IGD dikasih terlalu banyak pilihan, dia nggak bisa cepat jalannya. Padahal IGD butuh sesuatu yang cepat. Tapi kalau dokternya udah spesialis, dia menangani case kompleks pun dia bisa tangani. Ya kan? So teman-teman yang baru join, posisikan kalau saya dokter umum, ya kan? Saya paling suka tipe produk yang mana nih di Prudential. Ya udah jalani. Ntar teman-teman akan semakin dalam, oh produk saya suka Pruwel, ya udah jalani. Saya suka PCB88, ya udah jalani. Cara klaimnya gimana? Kriteria klaimnya gimana? Kriteria kondisi kritisnya gimana? Dalemin masing-masing. Tapi kalau awal mau belajarin semuanya sampai dalam, ya nggak selesai-selesai. Kayak IGD teman-teman ya, pasiennya udah meninggal duluan akhirnya. Oke, sambil jalan ntar teman-teman pasti kok ketemu case di lapangan. Oh, aku fokus awalnya Pruwel. Ada nasabah tanya Prusinta nih, butuh asuransi jiwa nih. Ntar teman-teman akan nambah lama-lama jadi spesialis. Kayak dokter spesialis, bisa semua. Oke, so fokus pilih satu, lakuin secara berulang. Ya, poin keempat ngomong tentang skill. Skill itu saya mikir gimana cara meningkatkan skill ya kan. Ternyata jawabannya cuma satu teman-teman ya. Skill hanya bisa meningkat dengan kita melakukan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan, otomatis kok akan muncul yang namanya ketidakpuasan dan ketidaksempurnaan. Ya, itu sudah satu paket. Bahkan saya pun ketika melakukan, ketika pulang kadang gini, mesti ngomong kayak gini ya, mesti ini berarti nggak usah ngomong deh, mesti ini begini, ada gitu loh. Ya, jadi yang udah bertahun-tahun pun juga punya fasenya ada ketidakpuasan dan ketidaksempurnaan. Oke. Tapi poinnya adalah dari situ kita akan belajar jadi pribadi yang lebih baik. Contoh, saya kadang ketemu satu nasabah yang tiba-tiba ternyata dia udah closing nih dengan agen lain misalkan. Biasanya yang kita lakuin apa? Kalau orang ini udah closing. Kadang kita tinggal, oh ya udah Ci kalau itu ntar next time ya, kalau butuh kontak lagi. Enggak loh teman-teman. Saya akan tanya, Cici, kalau boleh tahu kamu pada akhirnya ngambil di sana, itu kenapa?
Yang kedua, oke. Terus alasannya apa? Saya pengen tahu gitu loh. Siapa tahu dia cuma bilang gini, iya, soalnya waktu agennya datang itu, ya kan dia jelasinnya nggak terlalu detail. Jadi aku oke-oke aja langsung di closing, ya udah saya juga nggak sadar. Ada nasabah saya yang begitu. Dia cuma dibilangin sama agennya, oh Ci, ini enak Ci, enak Ci, enak Ci. Aku sudah bingung apa yang enak, polis asuransi gitu kan. Tapi closing, gitu loh. So saya coba belajar, oh iya ya, sometimes saya yang orang data, ini nggak perlu semua data saya keluarin kalau saya ketemu orang-orang yang happy-happy begini. Saya cuma kasih hitungannya, C ini bagus ya, mungkin dia juga udah bisa closing. Benar nggak? Saya jadi belajar satu poin loh, yang saya bisa gunain di dia masa depan, atau mungkin di orang lain. Oke, dengan apa? Skill, mau nggak mau, gitu loh teman-teman, harus melakukan. Ya, dan yang kelima adalah attitude. Ngomong tentang sikap, ya di you pasti punya nih value-value attitude yang harus dihidupin, yang baik untuk dihidupin, ya kan. Nah tapi kalau tentang attitude bagi saya adalah, teman-teman pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang yang suka dengerin hal-hal positif tapi hidupnya gitu-gitu aja? Oke, tahu nggak apa bedanya? Oke, yang saya dapat adalah karena orang-orang ini hanya menghibur pikiran. Speakernya bagus ya, inspiratif ya, keren ya. Setelah pulang ya udah dia lakuin kebiasaannya yang lama. Vina kayak sopo nggak ada di sini nggak ada. Oke. Ya, atau yang kedua, kita mau belajar untuk mengubah pikiran. Ya, mengubah pikiran tuh maksudnya apa? Kita perlu connect dengan attitude to action, dengan sikap untuk melakukan. Apa poin pertama? Learn to action. Oke, gue habis dengerin speaker ini nih, berarti gue perlu improve. Apa ya yang saya perlu tingkatkan? Gimana ya caranya? Poin kedua adalah plan to action. Oke, kalau gitu saya mau start kapan? Dan sampai kapan? Ada durasinya. Oke, dan yang ketiga action plan. Oke, berarti besok jam 10 pagi sampai jam 12 pagi saya akan selesaikan poin A, B, C dengan cara X, Y, Z. Itu baru ngomong mengubah pikiran. Oke, boleh nggak kita pikirnya dengan cara seperti ini? Apa sih yang bisa saya lakuin untuk bantu tim saya punya income nambah 5 juta? Kalau kita tanya begitu, muncul nggak ide-ide di kepala? Muncul loh. Apa sih yang bisa saya lakuin buat bantu nasabah saya punya aset nambah 5 miliar? Muncul kan ide di kepala? Oke, apa sih yang bisa saya lakuin buat bantu nasabah tim saya untuk punya proteksi totalnya nih nambah deh 15 miliar? Kita set satu goal simple, ntar muncul nama-namanya dan apa yang perlu kita lakuin, otomatis. Sometimes kita nggak nentuin ini, jadi kita cuma jalan, besok siapa ya, hari ini siapa ya, gitu doang. Nggak ada, ya udah yuk, kuliner, promo. Ya kan? Habis itu habis waktunya, ya udah besok lagi. Oke, tapi kalau kita tentuin ini, promo, ya udah yuk, habis promo, cabut dah langsung. Promo lagi besok, enggak Ci, udah kemarin udah promo, aku mau prospek dulu, aku mau rekrut dulu. Kita bisa muncul yang namanya prioritas, karena kita udah nentuin mau ngapain. Oke, so same event, different perspective, different response, different result. Kejadian yang sama, situasi yang sama, ketika sudut pandangnya beda, responnya beda, hasilnya pun beda. Kayak tahun lalu kita semua mengalami repricing jilid 2. All, nggak cuma Prudential, tapi Prudential yang pertama. Ya kan? Kalau mau bilang tahun lalu susah nggak jualannya? Susah nggak edukasi nasabahnya? Bagi saya susah. Karena cerita udah panjang kali lebar, nambah API-nya kecil. Kadang pindah ke tradisional, ya kan, nggak ada omsetnya malahan, ya kan. Jadi bagi saya lebih takes time dibandingkan ketika nggak ada repricing. Ya, saya belajar untuk gini loh teman-teman. Ketika ada kata susah, saya belajar gini. Bukan susah sih, challenging. Gitu. Bisa kalau mau dilakuin, tapi memang butuh effort. Oke. So saya mikir ya tahun lalu nih kayak challenge banget gitu loh.
Sampai satu titik saya cuma mikir, kan sebenarnya perubahan kebijakan-kebijakan ini nggak baru sekali. Udah pernah ada jilid 1, benar nggak? Udah pernah juga ada perubahan tahun 2019, hospital plafon ke on-bill. Tapi kenapa respon waktu itu dan waktu sekarang ini beda? Waktu hospital plafon ke on-bill premi naik jauh, kita tetap happy buat nasabah. C ini bagus C, on-bill C. Premi CC dari 5.000 jadi 1,5. Tapi ini bagus C, on-bill C. Kenapa sekarang begitu refreshing jilid 2, kita jadi takut. Loh, kok naik lagi ya? Loh, sama-sama sebuah perubahan kebijakan dalam perusahaan loh. Tapi ketika kita kasih respon yang beda, hasilnya beda. Oke. So, apa yang saya lakukan waktu itu? Saya mulai mikirin, apa sih tujuannya? Apa sih ada repricing ini? Ya kan? Apa sih baiknya? Karena belief perusahaan itu penting. Perusahaan nggak mungkin bikin sebuah kebijakan yang ujungnya juga akan menjelekkan atau menjerumuskan perusahaan itu sendiri. Berarti pasti ada hal baiknya loh. Yang mungkin saat ini saya nggak ngerti. So, apa yang saya lakuin? Ya ikutan training, ada update repricing, ikut. Dapat FAQ ya kan? Frequently asked question, pertanyaan kumpulan PDF bacain. Oh ya, ini maksudnya gini, lama-lama dapat gambaran baiknya, kita pede ketemu nasabah, happy. Oke, challenging tetap. API namanya dikit, habis 2 jam, API namanya dikit, ketemu 2 jam kali 2, kali 3, benar kan? Tapi bukan berarti nggak bisa. Tetap ada kok orang-orang yang punya omset fantastis di tahun-tahun kemarin. Mikirnya cuma begitu. Berarti kalau hari ini saya pakai waktu lebih banyak, karena jumlah nasabah lebih banyak di hospital, ya apa yang saya bisa lakuin supaya omset saya juga terus tumbuh? Oke, rekrut atau jadi muncul ide. Waktu jelasin repricing, sekalian ceritain cadangan dana. Polis, kalau memang dia mau pindah tradisional, ceritain Pru Cinta. Karena di masa tua pun dia tetap harus bayar loh biaya asuransinya. Atau ceritain proteksi income. Jadi sekali ketemu bisa cerita langsung. Udah muncul ide jadinya. Kenapa? Karena perspektifnya udah berubah. Cara pikirnya udah beda. Oke. Terus satu teman saya pernah ngomong sama saya bilang kayak gini. Terus kamu tahu nggak bahwa untuk mencapai ke puncak, itu kamu butuh kerja keras, komitmen, dan disiplin. Nah ini hukumnya wajib, nggak bisa enggak. Oke, kerja keras tuh ngomong tentang apa? Tentang gigih. Ya, bukan bilang soro, susah, bukan, tentang gigih. Daya juangnya itu gigih. Ditolak, nggak apa-apa, lakuin lagi. Nasabahnya udah oke, medical, decline, ya kan? Kan itu kontrolnya nggak ada di kita, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, edukasiin lagi keluarganya yang lain. Gigihnya itu terus ada. Ya, di kedua adalah komitmen. In good times, in bad times, selalu lakuin. Itu ngomong komitmen. Oke, lagi hujan, lagi panas, tetap lakuin. Lagi heboh di rumah, lagi tenang di rumah, tetap lakuin. Oke, itu ngomong komitmen. Dan yang ketiga ngomong tentang disiplin, yaitu memulai tepat waktu dan menyelesaikan juga tepat waktu. Oke. Dan kalimat kedua yang dia bilang, ketika saatnya kamu sudah capai di puncak, untuk kamu mempertahankan Joyce, kamu cuma perlu belajar untuk melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif. Karena di sepanjang kehidupan kita ada hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ketika kamu bisa belajar melihat hal positif dari itu, kamu akan terus bertahan di puncak. Oke, belajar to see the good in things. Simpel itu, teman-teman. Oke. Terus ini yang itu ya kan di reels kan banyak ya. Kakak-kakak yang dulu saya lihat adalah saya yang sekarang. Kan banyak ya reels-reels kayak gitu kan. Nah, saya mau ya teman-teman boleh lah jadi ide ya kan. Kan kalau di reels kan biasanya yang jompo-jompo yang dulu adalah saya yang sekarang. Nah, saya nggak mau yang begitu, teman-teman ya. Kita mesti gini, tak update nih Sunday Punch-nya karena tadi mepet ya kan. Nah, tak update apa nih? Dari Brinsel teman-teman upgrade kendaraan loh, ya kan? Dan tahun ini bakal update lagi, ditunggu aja tanggal tayangnya, ya kan? Yang pasti upgrade-nya yang kali ini belinya langsung cash. Nah, oke. Yang dulu nyicil.
Tapi udah beres, oke. Yang kedua, upgrade keuangan. Dari 20.000 per hari loh, saya sekarang jadi nasabah prioritas salah satu bank. Oke. Terus apalagi liburan ke China nih sama papa. Ya saya orang tua kan maunya ke China. Kita bilang anyep makanannya pak. Ini tapi happy ya udah jalanilah gitu loh. Terus Star Club nih pas US ya kan. Terus di extend sendiri. Ya kan. Teman-teman mikir loh. Iya ya saudara saya pun kalau dapat trip ke luar negeri dari kantornya nggak bisa extend. Bener nggak? Mungkin ada orang-orang yang juga bisa keluar negeri. Tapi disuruh extend 2 minggu, 3 minggu. Belum tentu bisa loh. Dengan bisnis yang tetap running. Ya kan? Ke Jepang nih, ya kan? Ya, happy aja jalanin hidup gitu kan. Ini ke Korea nih barusan, ya kan? Terus ke Hong Kong dari kantor, trip bareng sama teman-teman kantor. Ya kan? Self development teman-teman, saya bilang kenapa ini self development karena hasilnya dari proses yang saya jalani. Oke, prestasi, punya tim, ya kan, sukses bareng, makin banyak, ya kan, sampai pelkam, sampai pelgo, it's okay. Yang penting apa yang bisa kita lakuin, ya tambahin terus orangnya. Ntar yang satu value, yang satu visi, dia yang akan terus bertahan. Ya kan? Nah, terus kemarin nih, aku sempat tanya Cianggi, mau sharing apa Ada titipan apa? Ya kan? Katanya dia tanya ke Cerni, titip tentang teknik selling dan rekrut. Jujur teman-teman, itu materi yang paling sulit bagi saya buat saya tulis di PowerPoint. Kenapa? Karena bagi saya teknik rekrut dan teknik selling dari zaman dulu sampai sekarang ya sama. Gitu loh. Saya sampai tanya ke engkong leader saya, kok aku lo disuruh sharing teknik selling sama teknik rekrut. Ngomong apa kok? Kalau tak ceritain jadinya sesi training. Ya kan? Terus leader saya cuma bilang begini, gak apa-apa Joyce, kamu ceritain aja. Karena kadang anak itu nggak nurut sama orang tua. Tapi begitu diomongi orang lain, oh iya ya, bener ya, bener ya. Makanya fungsinya ada ATM itu begitu, teman-teman. Adanya M3 begitu. Sometimes kita ngomongi tim kita sampai berbusa, ya dia ya, tapi kok nggak berubah ya. Begitu dia datang ke acara M3, klik sama satu leader yang sharing, jalan-jalan sendiri loh ntar. Bisa begitu. Gitu loh. Itu uniknya bisnis ini, sometimes naburnya itu nggak harus dari tangannya kita. Tapi saat kita menabur di orang lain, ya kita juga akan tuai dari tangannya orang lain. Simple. Gitu loh. Sama kayak pada saat hari ini saya prospek nih. Contoh, saya prospek nasabah, saya rekrut calon agen. Nggak join di saya. Joinnya di orang lain. Bisa nggak? Bisa. Tapi di satu sisi, mungkin pernah nggak ada calon nasabah atau calon agen yang tiba-tiba minta join di saya. Karena dia lihat postingan si ini, dan segala macam. Joyce bikinin dong yang kayak gini. Bisa nggak? Bisa juga loh. So fair kan? Fair banget gitu loh. Tapi kalau kita makan hati cuma karena aku nabur ini kok nggak ada hasilnya, ya capek banget teman-teman, kecil banget tuh mikirnya. Padahal kita juga terima loh hasil taburan orang lain yang tiba-tiba mintanya dituai sama kita. Ya kan? Oke, nah kalau ngomong tentang teknik selling dan rekrut teman-teman, saya mau tanya balik nih sama teman-teman. Di sini rajin training semua kan? kok tidak meyakinkan jawabannya? Kayak rajin training semua kan? Oke, saya mau tanya balik sama teman-teman. Muncul sampean. Menurut teman-teman, salah bikin animasi berarti. Step selling itu ngapain? Ayo, ada yang mau bantu saya jawab? Langkah-langkah penjualan. Ya, sales cycle. Ada yang mau bantu saya jawab? Apa? Fact finding, oke. Terus? Mencari tujuannya, oke. Fact finding itu juga kok berarti. Ya. Ada lagi? Presentasi. Ada lagi? Janji temu, bikin janji, betul. Bikin janji, fact finding, presentasi. Bikin daftar nama, betul, di awal. Closing, betul. Poin penting loh. Enggak ada yang jawab ini. Servicing, betul. Oke. Yang menurut saya teman-teman boleh ditambahin di atasnya tadi daftar nama boleh. Ya, tapi bagi saya poinnya adalah approaching, fact finding, presentation, follow up, closing, servicing.
Ini sales cycle ya. Kalau teman-teman punya versi yang berbeda nggak apa-apa, lakuin yang versinya teman-teman. Oke, ini step selling. Terus saya mau tanya, kalau step rekrut gimana? Sama ya? Ya, wis pinter kabeh, Ci. Oke. Oh, prakteknya. Oke. Sama, teman-teman. Oke. Terus saya mau tanya lagi deh. Kalau selling apa yang dijual? Jual solusi, jual konsep, jual manfaat, jual. Bagi saya jual tentang manfaat polis. Boleh ya? Sama punya teman-teman nggak ada yang salah. Terus saya mau tanya lagi, kalau rekrut apa yang dijual? Bisnisnya, betul. Jual sistem bisnisnya di Prudential. Oke. Tapi kalau saya mau garis bawain teman-teman, sebenarnya apa sih dari semua ini yang kita itu jual? Jualan belief. Bukan jualan diri kok. Jualan belief, benar nggak? Kita belief dulu nggak terhadap produk ini? Kalau nasabah ambil dan terjadi resiko sama mereka, itu bisa bantu keluarganya. Kita belief itu dulu nggak? Kita belief nggak kalau kita rekrut nih calon agen dan dia jalani dengan benar, hidupnya bisa berubah lewat bisnis Prudential. Kita belief dulu nggak? Karena kalau kita nggak belief, susah teman-teman. Karena sometimes kita belum ada di posisi itu loh, tapi kita perlu ceritain bisnis Prudential kayak gini loh. Mungkin aku baru join, aku belum kelihatan hasilnya yang wow, tapi aku perlu ceritain belief system Prudential nih ke orang yang aku mau rekrut. Bisa nggak gitu? Kalau belum bisa, berarti yang teman-teman lakuin adalah borrow strength dulu. Pinjem belief leadernya. Tanyain, kamu beliefnya apa di bisnis Prudential? Jadi ketika hari ini saya rekrut, ketika hari ini saya prospek, yang saya ceritain adalah belief leader saya. Aku juga baru join, C. Tapi aku lihat nih leaderku. Dia punya belief, dia punya perubahan hidup kayak begini. Dia punya waktu buat keluarga jadi seperti ini. Dan aku mau jadi kayak dia. So hari ini aku lihat Cici loh, aku juga pengen ajak Cici bareng join di Bisnis Pro. Mau tak Cici buka hati, buka pikiran, just lihatin dulu bisnis opportunity-nya seperti apa. Mungkin ini jawaban doa yang selama ini Cici udah tunggu-tunggu. Ya, so belief-nya itu penting teman-teman. Ya, kalau belum punya belief-nya ya teman-teman perlu punya atau pinjem punya leader-nya. Oke, sampai teman-teman tumbuh belief pribadi itu yang teman-teman ceritain. Tapi kalau teman-teman udah punya belief-nya sendiri, ya udah pakai itu. Memang aku belum kelihatan hasilnya, tapi aku percaya ketika aku lakuin, aku bisa capai goalku ini dalam waktu ini. Aku bisa promosi ini dalam waktu ini. Teman-teman ceritain. Oke, jadi bukan tentang technical, kamu closing ini dapat ini. No, itu nanti, itu teknisnya. Gitu. Tapi belief-nya kita dulu yang kita perlu transferin ke calon prospek ataupun calon agen. Benar nggak? Kalau prospek juga sama kan? Masa harus tunggu dia meninggal dulu baru ya toh, bener toh dibayar toh? Kan enggak juga. Iya kan? Kita perlu cerita beliefnya bahwa ketika klaim sesuai dengan ketentuan, klaim pasti dibayar. Sekecil apapun itu. Tapi sebesar apapun itu selama klaimnya tidak memenuhi ketentuan, ya klaim tidak dibayar. Dan itu berlaku di semua brand. Nggak cuma Prudential. Oke, belief itu yang dijual teman-teman. Oke, approaching ngapain sih? Show up. Zaman sekarang ini enak banget ya. Zaman saya dulu approaching door to door, ketemu orang, ya kan harus habis waktu di jalan, ya kan. Saya dulu sempat canvassingan teman-teman, tapi pada akhirnya yang jadi pintu buat saya jalan itu ya dari referensi. Ya, canvassingan tuh jadi teman, begitu jadi teman, dikenalin, itu yang jalan. Oke, boleh nggak canvassingan terus? Boleh, itu pilihan. Tapi waktu itu saya melihat, wah energi saya gak kuat ini, kok sakit-sakitan terus gitu kan, capek terus. Jadi akhirnya saya switch nih ke referensi. Saya kenalan sama orang ini, saya jadiin teman, tanya makan di mana dan segala macam. Baru saya next, C ada referensi nggak? C aku boleh nggak kenal ini? C toko ini namanya siapa? Mulai tanya gitu loh. Ya zaman sekarang enak banget teman-teman. Saya masih menjalani zaman sebelum era COVID kan.
dibandingkan zaman after COVID. Ini percepatan tuh cepet banget gitu loh. Lihatnya cuma gitu. Kalau sistem itu adalah tujuannya untuk mempercepat, ya kan? Mempercepat maksudnya gini. Hari ini bisa nggak saya sharing sama Ko Ferry pribadi? Secara pribadi, ketemuan yuk kok ngopi, sharing, boleh nggak? Boleh. Habis waktu 2 jam. Cherry, boleh nggak hari ini sharing, C? Mau banyak tanya, mau belajar, boleh nggak? Boleh, habis 2 jam. Ketemu Cevani, C mau sharing, C? Boleh, C ngobrol-ngobrol, 2 jam. Tapi kalau tak kumpulin jadi satu gini, 2 jam doang saya bisa cerita banyak orang loh. Itu sistem. Oke? So kalau masih berpikir, oh agenku tak kekepin sendiri, tak urusin sendiri, nggak mau tak ajak ke sistem. Ini percepatan bos. Ngapain kamu bikin lambat? Ya udah masukin sistem udah running kok, udah ada MC-nya, udah ada operatornya. Ya udah tinggal undang dan ajak dia buat datang. Itu sistem. Oke, zaman dulu approaching gimana? Nampang terus di muka nasabah. Zaman sekarang gimana? Posting terus di sosmed. Bener nggak? Itu show up. Oke, show up bisa juga nggak dari cara lain? Bisa. Nasabah ulang tahun, ucapin, ya kan? Nasabah punya acara apa? Kongrasin. Punya kedukaan, deep condolence, ya kan? Itu show up loh. Yang kita kadang nggak sadari. Jadi nggak gini, oh aku mau prospek Cevina nih, baru aku pepetin Cevina. Terus ya orangnya juga bingung nih, ngapain orang chatting tiap hari. Ya, tapi sometimes kita just chatting, satu kali tiba-tiba, C aku ketemuan ya C lama lu nggak ngobrol sama kamu. Oh iya, nggak apa-apa Joyce, kapan bisanya dan segala macam. Ya, itu approaching zaman sekarang, gampang. Sering show up aja, tapi pastikan postinganmu menarik. Ya kan, bukan produk crucial, terus everyday orang juga boring. Oke, maksudnya apa? Pada dasarnya sosmed diciptakan buat apa? Buat kepo. Benar nggak? Story ada banyak. Kamu milih kan, mau lihat nih orang. Kepo kan? Tapi kalau orang ini postingan, contoh posting produk pro, sometimes nggak perlu mbok klik, kamu udah gini, oh produk pro ini, gak jadi, swipe, orang yang lain. Ya kan? So masukin juga kehidupan kita di dalam sosmed. Karena kenapa? Orang pasti kepo kok. Selingi, crucial, selingi, soft selling, selingi, training, itu ngebentuk image loh, ini agen serius. Ini leader serius, punya tim. Oke, pokoknya kita memang menampilkan faktanya ya, bukan kita pura-pura enggak loh ya. Memang apa adanya. Kalau pura-pura orang juga bisa menilai kok. Ya kan? Itu approaching zaman sekarang. Kalau fact finding, ngomong apa fact finding? Pogo. Tahu nggak teman-teman Pogo? Kadang kan gini, kita habis ketemu nih nasabah. Tujuannya fact finding. Tapi ternyata ngobrolnya kemana-mana bisa 3 jam sendiri. Habis gitu, kok capek ya? Yes pulang ya, yes mau jemput anak, bye. Kenapa? Karena fact findingnya nggak terarah. Fact finding Pogo itu ngomong tentang apa? Pay people. Fokus tanya dengan siapa yang, contoh ngobrol sama Cherny. Aku tanya, ngobrol tentang Cherny. Tanya keluarganya, tanya anaknya, tanya orang tuanya, tanya saudaranya, tanya teman-temannya. Itu people. Oh, organization. Saya tanya komunitasnya, Cici komunitas tenis di mana? Cici gereja pelayanan di mana? Cici bisnis gimana? Cici komunitas mama-mama gimana? Tanya komunitasnya. G, goal. C punya nggak C goal dalam waktu dekat ini mau ngapain? Koko punya nggak goal bisnisnya dalam waktu dekat ini pabriknya ini mau dibuat apa? Dan O, obstacle. Halangannya apa? Repot nggak sih C ngantar jemput anak sendiri? Repot nggak sih kok kalau perusahaan masih dipegang sendiri, kalau lebaran koko masih harus titipkan ini, harus tutup dan segala macam obstacle-nya. Oke, fokus di 4 poin ini doang fact finding. Kalau enggak, kemana-mana. Ya, bahasnya drama Korea, fact finding artis jadinya. Oke, saya juga pernah ngalami teman-teman, saya juga iya ya. 6 jam di rumah nasabah, pulang happy sih, tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Dapat poinnya apa fact finding? Ya nonton ini, kayak gitu kan. Jadi nggak efektif ibaratnya gitu. Terus yang ketiga, presentasi. Di mana-mana teman-teman basicnya ya segitiga kebutuhan. Ya, terus nggak perlu tak gambar lagi kan. Teman-teman udah hafal kan? Asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, asuransi jiwa. Oke, basic ceritanya dari awal cuma itu doang.
Udah nggak ada lagi. Zaman dulu Pak Ali kan, zaman sekarang itu segitiga kebutuhan. Oke, kalau cerita ke nasabah ya bikin yang menarik. Biasanya saya tanya, C, pernah nggak C dengar tentang segitiga kebutuhan asuransi? Jawaban dia iya atau enggak pun saya tetap cerita teman-teman. Kalau enggak ya saya cerita kayak biasa. Kalau iya, saya cuma bilang, C, aku dapat sesuatu update yang baru loh. Boleh aja aku refresh ke kamu. Oke. Sometimes kalau asuransi kesehatan, C, rata-rata orang Indonesia, terutama kota besar, rata-rata pasti udah punya. Kalau Cici punya asuransi kesehatan udah on bill, sistem bed, perawatan kansernya on bill, ya kan? Ya udah, Cici stay di situ, pertahanin jangka panjang. Oke. Tapi poin kedua dan ketiga ini loh, C, yang banyak orang tahu, tapi belum banyak punya, atau kalau punya pun belum ideal sesuai kebutuhannya. Nah, aku kemarin baru belajar nih, C, aku mau sharing ke kamu. Udah ceritain, lihat backgroundnya dia apa. Kalau teman-teman mau masuk dari kondisi kritis, ya ceritain kondisi kritis. Kalau mau masuk dari jiwa, langsung lompat ke jiwa. Kalau saya tipe yang suka masuk ke jiwa dulu, teman-teman. Karena saya suka yang tipe kejar proteksi paling besar dulu buat keluarganya. Oke, tapi ada case tertentu, nanti saya kasih contoh di terakhir. Itu saya masuknya dari kondisi kritis, tapi pada umumnya saya suka masuk jiwa dulu. Kenapa? Karena saya ceritain saya punya polis juga kayak apa. Oke, saya cerita, dia single ataupun married pun, saya bilang, satu saat nanti kamu tetap perlu kan yang namanya asuransi jiwa. Tujuannya saya sebutin, kalau misalkan dia single, saya bilang satu kali kamu berkeluarga, kamu tetap harus punya. Kalau dia udah berkeluarga, ya sebagai proteksi income. Kalau anaknya udah mandiri, ya udah berarti jadi pajak waris, ya kan? Atau distribusi aset. Tergantung masuknya di poin mana. Oke, ya udah ceritain idealnya berapa. Kalau kondisi kritis 5 kali income tahunan. Kenapa? Karena orang terkena kondisi kritis paling singkat itu cancer bisa dinyatakan bebas cancer itu setelah 5 tahun. Kalau relapse ya beda lagi. Itu ngomong satu kejadian. Tapi kalau stroke, jantung bypass itu udah beda cerita teman-teman. Gagal ginjal itu beda cerita. Itu udah lifetime ngomongnya. Kita cuma ngomong yang tersingkat income tahunan kali 5. Tapi kalau asuransi jiwa, saya lihat kondisinya. Kalau dia udah punya anak, saya pakai usia anak terkecil. Kalau usia anaknya 5 tahun, berarti dia perlu punya income tahunan dikali usia anak 5 tahun ini sampai 25. Berarti kan 20 tahun kan. Kalau income tahunannya 1 miliar, berarti dia perlu punya 20 miliar. Itu idealnya sekarang. Kenapa? Karena Koko mau pastiin toh ada nggak ada Koko, anak paling kecil ini harus bisa survive, harus bisa sekolah, sampai dia usia mandiri. Kan nggak fair kok, yang besar udah lulusnya bagus, yang kecil ketinggalan karena nggak ada biaya. Tapi kalau dia masih couple, belum punya anak, atau masih single, saya pakai income tahunan dibagi bunga deposito. Ya, jadi case by case biasanya. Oke, itu presentasi teman-teman. Terus follow up, cara follow up paling gampang dan nggak bikin drama di kepala itu apa? Bikin janji pada saat selesai presentasi. Jadi habis presentasi nih, bikinin proposal. Kalau dia bilang, oke nanti aku kabarin ya. Tanyain teman-teman, C boleh tahu nggak dikabarinnya di hari biasa atau di weekend? Kalau di weekend, oh weekend ya udah Sabtu atau Minggu C. Sabtu, siang atau sore C? Siang, jam 11 gitu boleh ya C kalau aku kontak Cici buat nanya update-nya. Janjian. Begitu dia jawab oke, ya udah tak telepon Sabtu jam 11 siang. Gak ada drama kan? Kalaupun dia nggak angkat, ya nggak apa-apa, aku tinggal telepon lagi. Tapi minimal itu udah meminimalisir drama di kepala kita. Telepon nggak ya? Repot nggak ya? Ntar jam makan siang, ntar saya jemput anak. Jadi bikin janji pada saat akhir presentasi. Sama halnya kalau mau follow up lagi berikutnya, bikin janji sebelumnya juga. Oke. Terus closing. Kalau closing, kalau lewat sosmed gampang teman-teman. Saya bikin format biasanya ya, pertanyaan-pertanyaan di SPAJ itu saya bikin ketikin di notes. Tinggal poinnya kan paling penting pernah nggak ada riwayat rawat jalan, rawat inap, ke dokter di poli rumah sakit, IGD, ya kan pernah nggak? Kalau iya, kapan dan jelaskan. Kalau memang ada, biasanya saya telepon. Saya mau tahu lebih lanjut nih. Tapi kalau memang nggak ada, tinggal pastiin C, oke clear ya, nggak ada data di rumah sakit sama sekali ya, termasuk rawat jalan dan poli, ya oke, ya udah jalan. Gampang kalau dari WA teman-teman. Kalau ketemu, ya berarti tinggal AB choice. 2 pilihan. C
C, berarti dari yang tadi aku bikin, Indonesia Bronze B sama Silver B, paling nyaman dengan kondisi CC yang mana? Kalau cuma beda premi 200.000 gini, bagi Cici masih masuk akal nggak, C? Untuk dapat cover tetap sampai Penang. Karena biasanya nasabah-nasabahku, C, kalau sakit yang simpel-simpel, mungkin nggak mikir sampai ke Malaysia. Tapi ada sakit-sakit kondisi tertentu yang sometimes kita itu bisa jadi nggak trust dengan penilaian dokter Indonesia. So kita butuh second opinion nih sampai ke Penang. Minimal kan tetap juga full cover. Oke, so kalau Penang, Bronze Silver B, Cici oke ya dengan angka sekian. Oke, ya udah baru masuk ke pertanyaan SPAJ kayak biasa. Ya, jadi diarahkan teman-teman. Nggak cuma tanya, C gimana? Kok gimana? Ya gimana? Itu luas banget. Kalau closing nggak bisa pakai pertanyaan luas. Pakainya AB choice. Makanya kalau bikinin proposal juga nggak terlalu banyak. Kalau dia mintanya banyak, berarti kita fact findingnya yang belum dalam. Oke, biasa saya bikin 2, mentok 3, teman-teman. Kalau dia minta lebih, saya kan bilang, C, kalau gitu boleh nggak dari 3 ini kita eliminasi yang mana? Jadi pilihannya tetap maksimal 3. Oke, yang ini nggak usah deh, ya udah 3. Boleh nggak C tahu pertimbangannya apa? Kok Cici masih minta opsi yang keempat? Dia akan cerita. Oh ya, aku mau lihat premi ini masuk akal apa enggak? Sometimes ada yang tanya begitu. Boleh tahu nggak C, range angkanya CC itu di angka berapa? Begitu dia ngomong, oh sekian sampai sekian. Ya wis toh, langsung 4 itu tak buang, tak bikin 2. Atau 3, range paling bawah, range tengah, range atasnya dia. Sometimes karena kita nggak tanyanya detail, muncul opsi proposal jadi makin banyak. Tapi kalau opsi proposal makin banyak, nasabah jadi makin susah untuk bikin keputusan. Oke? Karena closing tujuannya apa? Mempermudah nasabah untuk bikin keputusan. Dah, itu doang. Ya, sama servicing, review policy, claim, dan segala macam. Oke? Dah. Terus poin berikutnya apa? Need based selling. Kita di Korek Albu bilang, cari kebutuhannya. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman ya yang rajin training semua di sini. Need based selling dari selling ya, segmentation selling. Biasanya teman-teman bakal cerita apa kalau ketemu orang single yang dia nggak punya tanggungan. Orang tua masih mandiri, married juga belum, saudara masih oke semua. Single nggak punya tanggungan. Teman-teman bakal ceritain apa? Kesehatan. Habis cerita, dia udah punya kesehatan. Bisa masuk dari apa lagi? Kondisi kritis, visibil 88, ngomong dana dia pensiun di masa tua. Kalau terjadi resiko, ada uang tunai yang keluar untuk dia lanjutin polis dan segala macam. Oke? Betul semua? Yang kedua, kalau ketemu single nih, dan dia punya tanggungan. Entah tanggungan orang tua, entah tanggungan dia harus sekolahkan adiknya, atau mungkin kakaknya masih ikut dia, atau keponakan, pokoknya masih punya tanggungan, tapi dia masih single, belum married. Teman-teman cerita apa? Semua. Satu-satu, satu-satu. Satu pasti kesehatan, bener nggak? Kita cross check dia udah punya sesuai atau belum. Kalau udah, bisa cerita dari mana? Kondisi kritis. Oke, boleh nggak langsung jiwa? Boleh, nggak ada yang salah. Oke, tapi teman-teman tahu, oh ini single nih, nggak ada punya tanggungan. Oh, aku ceritain dari sini. Oke, couple, nggak punya tanggungan, baru married. Orang tua masih happy, kerja semua, saudara masih kerja semua, pokoknya baru married. Teman-teman cerita apa? Habis kesehatan cerita apa? Sama, kondisi kritis bisa, jiwa bisa. Tinggal tujuannya buat apa? Ya kan? Jiwa karena satu saat pun kamu tetap perlu punya, sakit kritis pun karena kalau terjadi kondisi kritis yang mengakibatkan dia tidak bisa bekerja secara optimal, dia juga perlu punya cover proteksi. Sama. Ya kan? Couple punya tanggungan, udah punya anak, masih sekolah, cerita apa? Kritis jiwa. Bener kok. Ya kan? Maksudnya gini loh, sometimes kita cuma bingung kenapa sih kita nggak metain ini dulu waktu kita sebelum kita ketemu calon prospeknya kita. Ya kan? Couple anaknya udah mandiri. Jadi orang-orang yang di usia 50, 60, anaknya udah kerja, udah pada merit. Ceritanya apa? Sama, bener nggak? Tinggal konsepnya doang yang beda. Nggak lagi cerita proteksi income. Tapi cerita distribusi aset, pajak waris balik nama, kondisi kritis. Karena ketika kondisi kritis dia juga nggak bisa kerja optimal, pabriknya gimana, perusahaannya gimana. Sama kan? Kalau tahu produknya apa, mau cerita apa, terus tahu dia backgroundnya apa, ntar konsepnya tuh muncul sendiri.
Oke, sometimes kita bingung karena kita nggak pernah kategorin begini. Jadi begitu datang ngobrol, pulang baru mikir, ya, mesti cerita tadi cerita ini sekalian, mesti cerita jiwa sekalian. Kok cuma cerita kesehatan terus pulang? Sometimes lupa karena kita nggak planning sebelum kita ketemu. Oke, kalau segmentasi rekrut, fresh graduate, cerita apa? Bukan, rekrut. rekrut. Ketemu fresh graduate nih, teman-teman mau rekrut, teman-teman bakal cerita poinnya, poin tentang apa? Income. Oke, skill juga boleh. Komunitas juga boleh. Oke, ibu rumah tangga, teman-teman bakal cerita apa? Income, sama waktu. Ibu rumah tangga teman-teman bisa masuk dari waktu. Bagaimana dia tetap punya income yang baik dengan fleksibilitas waktu ketika dia bekerja dan dia ngurus rumah. Karyawan. Income bisa. Karir juga bisa. Waktu juga bisa. Reward juga bisa. Bisnis. Sistem bisnisnya. Income. Lini bisnis kedua yang bisa diwariskan ke generasi kedua meskipun generasi kedua nggak mau mengerjakan. Bisa cerita dari poin itu kan? Orang MLM atau properti atau orang jaringan lah. Cerita apa? Kestabilan income. Bisa cerita poin itu. Royalty. Oke. Maksudnya cerita apa? Kalau kita hari ini tahu TOD dan hot button-nya, jalan sendiri kok di lapangan. Ini balik kayak pada saat saya dulu agen. Kita itu punya training class, yaitu 8 pertemuan setiap minggu, nggak boleh bolong. Dan kalau syarat untuk bisa keluar dari ruangan, pulang adalah role play sampai bisa. Dulu. Jadi kalau nggak bisa ya udah stay terus role play terus ngafalin, role play, ngafalin role play. Apa yang dihafalin? Ya ini TOD dan hot button. Resiko apa yang bisa terjadi pada seorang fresh graduate? Hafalin nih poin-poinnya. Pada ibu rumah tangga, nih poin-poinnya. Pada karyawan, ini poin-poinnya. Satu-satu. Cara nanyanya kayak gimana? Dibikinin dulu. Ini, udah hafalin. Jadi hafalan semua zaman dulu, teman-teman. Tapi pada poinnya, kalau nanya ya kayak tadi, pogo. Tapi kalau teman-teman belum bisa berpikir luas kayak tadi pogo, ya udah teman-teman tulisin dulu. Kalau aku mau nanya people, aku nanya apa ya? Buat checklistnya. Hafalin. Ntar bisa kepake di lapangan. Oke, karena kalau kita tahu dasar kebutuhannya orang itu apa, kita tahu resiko apa yang bisa terjadi pada masa depannya kalau dia nggak siapin lewat Prudential, kalau dia nggak join di bisnis Prudential, ya kan, dan cocok dengan dia punya kebutuhan apa, pasti jadi kok, pasti closing, pasti join, ya kan? Karena prinsip dari sebuah closing itu adalah kebutuhan bertemu dengan kemampuan. Udah, dia ngerasa dia butuh. Terus kemampuannya di mana? Oh, dia bisa fleksibel waktu Sabtu Minggu jalani bisnis pro. Kalau di prospek dia bisa punya kemampuan premi sekian, pasti closing. Oke. Nah, cheat code-nya apa cheat code-nya? Ya kan? Ada nggak cheat code-nya? Ada. Cheat code mindset teman-teman ya. You define your own life. Don't let other people write your script. Ya, kita yang mendefinisikan sendiri hidup kita ini mau seperti apa. Jangan biarkan orang lain yang menentukan hidupnya kita. Kalau kita nggak pernah planning teman-teman, ya otomatis kita akan terplanning sama dunia. Benar nggak? Jadi jalan aja, ngikut aja. Oke, tapi kalau kita mau punya tujuan goal, mau capai goal kita ya di planning dan dilakukan. Oke, terakhir saya tutup dengan 8 aspek kehidupan ya. Ini di kelas MDR-nya C. Vina pasti ada. Tapi yang saya belajar itu cuma gini loh teman-teman. Iya ya, sometimes ketika kita tahu 8 aspek kehidupan ini, kita itu bikin goalnya satu-satu. Kalau teman-teman belum pernah bikin, teman-teman bikin deh 5 tahun ke depan secara spiritual tuh aku pengen kayak apa? 5 tahun ke depan secara materi aku pengen kayak apa? 5 tahun ke depan secara sosial komunitas aku mau kayak apa?
Secara kualitas liburan mau kayak apa, pengembangan diri kesehatan seperti apa, relasi, bisnis, karir, dan finansial. Dan satu poin penting adalah semua ini tuh connect satu sama lain. Kalau ada satu yang nggak beres, pasti nggak bisa sinkron. Pasti ada aja yang berantakan. Contoh, orang mau jadi kaya. Oke, menata financial dengan bagus. Tapi secara bisnis nggak ditata. Bisa nggak? Ya bisa sih, tapi takes time, lama. Oke, sehingga kenapa saya tadi pakai kata you define your own life, saya jadi belajar kata-kata baru saya belajar arti kata yang baru. Contoh, bisnis ini ngomong tentang uang, benar nggak? Kita kasih manfaat polis, uang. Kita kasih benefit ke rekrutan kita, dia juga dapat uang. Pertanyaannya kita udah beres nggak dengan kata uang? Menurut kita masing-masing uang itu apa? Ada yang jawab? Uang itu apa? Barang, alat tukar. Waktu. Oke. Artinya beda, cara dia menjalani kehidupan juga beda. Saya dulu juga punya definisi uang alat tukar, sesuatu yang netral. Dipakai dengan orang baik jadi baik, dipakai dengan yang nggak baik jadi nggak baik. Tapi saya sekarang jadi belajar iya ya, uang versiku adalah pilihan. Semakin banyak uang, semakin orang bisa punya banyak pilihan dalam hidupnya. Oke, contoh saya lihat orang punya banyak uang, dia bisa memilih mau sekolahin anaknya di Indonesia, Singapura, Australia, atau USA. Oke. Uang tidak harus membuat kita memilih yang paling mahal, enggak. Tapi kita bisa punya pilihan itu semua. Kalau dia memilih, oke aku sekolahin anakku di Aussie aja biar dekat, di Singapura aja atau di Indonesia aja biar masih satu rumah terus, it's okay. Tapi dia bisa punya pilihan sebanyak itu. Tapi kalau orang nggak punya pilihan, pilihannya adalah nak sekolah Indonesia aja ya, KPU, Ubaya, UC munculnya begitu semua. Pilihan juga sih, tapi lebih kecil pilihannya. Oke. So jadi saya jadi belajar iya ya, dengan semakin banyak uang, saya jadi punya semakin banyak pilihan loh dalam hidup. Dan saya berhak mau pilih yang mana, nggak harus yang paling mahal. Kalau memang paling mahal itu yang saya mau, yaudah saya tinggal jalani. Kalau saya mau pilih yang paling murah ya nggak apa-apa, tapi saya punya opsi itu semua. Nggak lagi saya mau pilih yang sekolah tertinggi di USA, tapi nak orang tua nggak punya duitnya nak, mama cuma planning sampai Indonesia. Hanya karena nggak punya banyak pilihan, nggak punya ada uang. Oke, so nggak ada yang salah dari arti uang teman-teman masing-masing, tinggal pilih mau hidupin yang mana. Mungkin satu saat saya juga punya arti yang berbeda lagi, mungkin. Ya kan? Tergantung kita mau hidupin yang mana. Sama halnya yang kedua, orang kaya. Sini mau jadi orang kaya? Mau. Menurut teman-teman orang kaya itu apa? Punya banyak pilihan. Boleh. Ada yang mungkin mendefinisikan spesifik, punya uang 10 miliar, yang 100 miliar, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah gitu teman. Tapi yang saya mau sharing dari punya saya, definisi orang kaya versi saya adalah orang yang bisa menggunakan waktu dan energinya dengan benar. Bagi saya itu orang kaya. Kenapa? Karena kita punya 24 jam yang sama kok. Tapi kok hasilnya beda? Oh, dia gunainnya lebih benar. Oke, nggak ada yang salah gitu. Tapi saya cuma ceritain contohnya bahwa teman-teman sometimes perlu loh 8 ini teman-teman dalami ada hal apa nih yang teman-teman bisa bikin definisi lebih baru. Kayak tadi saya bilang susah, bukan susah sih, challenge. Jadi sometimes kalau keceplosan, susah, enggak. Challenge nih, challenge, menantang, yuk jalani. Jadi semangat gitu loh. Ya, you define your own life. Kamu menentukan definisi kehidupanmu seperti apa. Oke, contoh lagi. Nah, saya bilang, sorry ya Joyce, Cici lagi nggak ambil sekarang. Kata sorry itu saya kasih arti loh, teman-teman. Kenapa? Kan nanti, ya boleh. Oh sorry, kita kan respon, oh nanti. Kita nggak makan nanti, kita ya udah nanti gitu kan. Bagi saya, kata sorry itu niat baik. Cici ini masih punya niat baik loh untuk ngabarin kalau dia nggak ngambil sekarang. At least aku jadi nggak banyak waktu untuk follow up dia terus. Oh ya udah aku tanya referensinya, ya udah aku tanya saudaranya, ya udah aku bisa switch ke orang yang lain.
So ketika muncul kata sorry di kepala saya langsung muncul, oh niat baik nih. Oke, dan ini connect satu sama lain teman-teman. Teman-teman buat deh. Loh. Terutama yang bisa discuss di bisnis ini kan di financial dan bisnis. Itu perlu. Loh. Contoh saya punya goal nih financial, saya udah mikir sampai pensiun loh sekarang teman-teman. Kenapa? Karena mikir mau background apapun, punya anak, nggak punya anak merit, nggak punya anak merit, nantinya tetap harus pensiun, benar kan? Kecuali umurnya dipanggil Tuhan duluan baru nggak bisa pensiun. Tapi kan mikirnya gini, mau pensiun di angka berapa? Saya udah nentuin loh, saya mau pensiun di angka 10 miliar. Kenapa? Karena duit pensiun kalau saya obligasiin 6%, saya bisa terima 600 juta tiap tahun. Setara dengan 50 juta tiap bulan. Tahu nggak, 50 juta sekarang dengan 50 juta 30 tahun lagi, itu nilainya cuma di setengah. Cuma jadi 25 juta sekarang nilainya. So dari situ saya mikir, oke, berarti 25 juta per bulan, oke lah bisa. Dengan catatan, saya nggak boleh punya cicilan. Saya perlu lunasin semua cicilan saya. Berarti gini, punya cicilan apa aja Joyce? Gak ada. Aku pernah mikir gitu, gak ada gitu kan. Terus saya mikir, oh cicilan polis. Ya kan, punya pewarisan, 10 tahun bayar, baru 5 tahun. Itu cicilan loh. Kalau nggak dilunasin nggak jadi manfaat polis kan? Ya kenapa kita nggak sekarang kerja lebih rajin untuk siapin 5 tahunnya itu kita sisihin di deposito, selesai. Memang Indonesia nggak bisa PTDA 5 tahun ya kan, tapi udah ada duitnya. Oh kesehatan, ya hitunglah pakai tabel preminya Prudential yang sekarang, nggak usah ngomong repricing. Udah nggak siap duitnya sampai usia 70 atau 75. Siapin dulu duitnya dari sekarang, rajin dulu dari sekarang. Punya sekolah, punya anak sekolah, kita bisa hitungin pendidikan buat orang lain, kita ngitungin juga nggak pendidikan buat diri kita, buat anak kita, sampai dia lulus kuliah. Kalau ngitungin orang bisa hitung 2M, kita udah punya nggak 2M cash-nya? Bukan 2M UP loh ya, kan kita ngarepnya kita tetap ada kan pada saat anak kita lulus kuliah, ya kan? UP tetap perlu, ya, tapi cash-nya juga perlu punya. Nah, poin-poin itu loh yang bikin kita iya ya. So, aku nggak bisa males sekarang. Kenapa? Karena itu ditunda ya makin besar. Nyicilnya jadi makin besar. Ya, jadi tim saya yang single-single saya mulai ceritain, itu versi pensiunku. Kamu bikin versi pensiunmu. Karena kalau kamu nggak pikirin itu, ujung-ujungnya sandwich generation akan terjadi lagi. Minimal 1 jadi susah bayar premi polis asuransi. Biaya asuransinya nggak cukup, mahal soalnya tahun segitu. Ya kamu nggak pernah planning, siapin dari sekarang. Pendidikan sekolahnya kuliah nggak cukup, ya soalnya nggak pernah planning dari sekarang. Oke, siapin cash-nya. Proteksinya juga punya, cash-nya juga perlu punya. Oke, mikirnya udah sampai situ teman-teman. Kan relate ke bisnisnya. Habis relate tuh kemana biasanya? Ke kesehatan. Iya ya, gue punya planning masa depan bagus nih, tapi kalau gue sakit-sakitan gimana? Mulai olahraga, mulai jaga makan, ya kan? Mulai muncul goalnya mau apa? Lingkar perut turun 3 cm. Bisa loh, goal simple. Kok ada yang ketawa-ketawa ini aku bukan menyindir loh ya. Tapi maksudku simple gitu loh. Mungkin kayak bagi yang masih kurus-kurus kayak saya gini berat badan nggak terlalu ngefek gitu loh. Tapi lingkar perut bisa ngefek. Berarti apa? Oh ya olahraga yang fokusnya bisa ke otot perut juga. Oke, karena saya banyak ketemu nasabah-nasabah yang usia 50-an udah ganti temurung lutut. Kenapa? Karena nggak olahraga. Jadi otot yang harusnya menopang kedua tulang jadi lemah kan, tulang ketemu tulang, bantalannya habis, sakit kan? Harus kasih bantalan atau ganti akhirnya ganti tulang. Gitu loh. Makanya orang bilang olahraga investasi. Saya ini juga bukan orang olahragaan gitu loh teman-teman, tapi pikir iya ya kita loh ketemu nasabah kita udah nge-service kayak gitu. Kalau kita nggak lakuin dengan benar, ya alasan kita juga jadi begitu, benar nggak? Karena kita nggak olahraga, nggak jaga dengan benar. Duit udah punya ditata pensiun bagus, pendidikan anak bagus, mereka sampai kuliah, kita mau lihat dia sampai kuliah, sampai dia merit. Tapi kalau kita sakit-sakitan kan nggak enak juga. Nah, masuklah ke kesehatan. Habis kesehatan bisa masuk ke kualitas liburan. Bagaimana punya liburan semakin banyak setiap tahun, tapi omset bisnis tetap meningkat. Ya jadi bukan, oh gara-gara aku liburan, jadi omsetnya biasa. Enggak. Challenge gitu loh. Dengan saya nambah 1 liburan keluarga yang di luar trip Prudential,
saya tetap bisa tumbuh nih bisnisnya. Mikir loh kepala itu langsung, ya apa cara nih? Ya apa bikin sistem? Ya apa bikin meeting? Ya apa bikin ini? Join. Akhirnya begitu. Gabung, manpower gabung. Muncul banyak ide. Ya kan? Sosial. Bagi teman-teman yang punya jiwa sosial. Mau donasi, mau berbagi berapa, pertumbuhan berapa setiap bulan, setiap tahunnya. Kalau kasih angka yang sama terus ya jadi makin gampang. Karena kan income kita makin bagus. Tapi kalau kita ngeset, gue mau kasih nih pertumbuhan 10%, ya samainlah kayak inflasi. Yang biasanya donasi 2 juta, bulan depan 2,2, bulan depan 2,4. Ya. Mikir kan akhirnya. Kalau nggak kerja mulai mikir, kok duitnya habis ya? Kerja. Mikirnya begitu. Oke, materi, spiritual. Ntar balik lagi ke bisnis. Aktif income terus nih, capek nih. Gimana ya passive income? Gimana ya punya tim? Gimana ya bikin nih leader jadi mandiri? Bikin nih leader juga punya visi yang sama. Kalau dia punya visinya teman-teman, jalan-jalan sendiri udah. Nggak usah pakai ditanyain besok kemana, nggak usah. Saya tuh udah nggak pernah ditanyain sama leader saya. Tahu-tahu dia bilang, loh Joyce kamu di Bali? Ngapain? Ini prospek. Terus udah pulang, hah PP? Iya, habis mari soalnya ngapain aku nginep? Sometimes leader saya yang bingung gitu loh. Saya bilang bukan tentang nginepnya si Lauren kan namanya, bukan tentang nginepnya. Males packing kalau cuma sehari, ya mending pulang lah. Nah sometimes dia yang kaget-kaget sendiri gitu loh. Kenapa bisa jalan-jalan sendiri? Karena udah punya visinya mau ngapain. Dan ini akan connect loh satu sama lain. Satu nggak beres akan mengganggu yang lain. Kesehatan nggak beres, ya kita nggak punya energi, stamina yang bagus di bisnis kita, di liburan kita, ya kan? So ini connect, teman-teman buat nanti meeting unit masing-masing, ya kan? Buat 5 tahun ke depan pengen kayak apa, yang mau dilakuin setahun ini apa, aktivitas kecilnya. Ntar jalan-jalan sendiri pasti. Ya, cara bikin automatic bisnis yaitu dengan bikin leader kita punya visi. Kalau enggak, nempel terus ke kita. Boleh nggak? Boleh sih, tapi ketika kitanya nggak di situ, dia nggak bisa jalan loh. Itu yang saya lihat dari kantor saya. KPM saya ada, nggak ada. 5 kantor tetap running. Tapi kira wah ngeri apa sih dilakukan kok David ini gitu loh. Ya kan? Tapi ya karena saya lihat, oh ya karena kepala-kepala dari 5 KPM ini udah punya visinya masing-masing. Oke, PR buat teman-teman nanti. Ya, didiskusin sama leadernya. Ya, terakhir teman-teman saya tutup dengan tahu dan mendalami itu beda. Ya, mendalami dan menjalani itu beda. Menjalani dan menghidupi itu berbeda. So pilihlah dengan bijak teman-teman mau yang mana. Oke, terakhir Prudential teman-teman, saya mau bilang bahwa Prudential is more than just a business. Ya, Prudential is a life loh. Semua akan connect satu sama lain. Oke, thank you teman-teman. Always do your best. Even if you don't win, how can you lose? Oke, thank you. Oke, thank you Ci Joyce. Ada yang mau tanya guys? Kita buka langsung aja. Oh ya udah. Karena time limit. Ya, oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya. Nanti langsung japri gitu Japri. maksudnya ya. Instagramnya ya. Oh ini loh. Ini Instagramnya di follow, boleh DM ya Ci ya kalau mau tanya-tanya ya. Oke. DM semua. Jangan aja foto dulu. Oke, hari ini luar biasa ya, kayak ditampar-tampar nggak sih? Iya, relate sekali gitu ya. Iya, toh. Dari kita. Dipukul-pukul, digebukin ya. Tinggal nanti PR-nya dijalankan bersama unitnya masing-masing. Thank you sekali lagi Cek Joyce untuk ilmunya, untuk sharingnya, untuk semua-muanya. Ya, kita akan tutup dengan doa. Oke, apa doa? Ya. Oke, kita berdoa ya guys. Habib Mr. Kristiani yang bisa mengikuti. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Cek Joyce yang sudah Kau kirimkan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Supaya apa yang mengajak Joyce bukan hanya sekedar perkataan, tapi kita bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Cek Joyce yang dalam bisnis dan karirnya, dalam keluarganya, dan berkatilah kami juga ya Tuhan dalam menjalani aktivitas di bisnis Prudential. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya. See you di minggu depan. Iya, ayo foto dulu.